kembali lagi sama kita di channel Letati Otak. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang organel sel tumbuhan beserta dengan fungsinya. Sebelum kita membahas jenis-jenis organel sel pada tumbuhan, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih sel itu? Jadi, sel merupakan bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup secara struktural dan fungsional yang tersusun dari berbagai organel sel. Tapi, tahukah kamu apa saja organel sel pada tumbuhan dan beserta fungsinya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian organel sel. Nah, organel sel ini merupakan bagian tertentu di dalam sel yang berfungsi sebagai organ. Pada tumbuhan setidaknya ada 11 organel sel, mulai dari dinding sel, membran sel, hingga mikrofilamen. Sekarang mari kita bahas jenis-jenis organel sel pada tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan lapisan paling luar dari sel. Lapisan ini mengelilingi dan membatasi ruang sel untuk berkembang. Dinding sel ini terbentuk dari selulosa sejenis karbohidrat, pektin, lignin, dan juga hemiselulosa. Struktur dari dinding sel ini kuat dan ada yang kaku tapi tetap fleksibel. Fungsi dari dinding sel yang pertama adalah melindungi sel, kemudian memberi bentuk pada sel, menjaga tekanan turgor sebagai hormon sel, tempat penyimpanan karbohidrat, dan tempat keluar masuknya zat protein maupun molekul kecil lainnya. Yang kedua ada membran sel. Membran sel ini merupakan selaput dari molekul lemak dan juga protein. Fungsi utama dari membran sel ini adalah bisa mengatur keluar masuknya molekul ke sel, kemudian untuk melindungi isi sel dan juga menerima rangsangan dari luar alias sebagai reseptor. Yang ketiga ada inti sel. Inti sel ini merupakan bagian tumbuhan yang terbesar. Bagian ini dikenal juga dengan istilah nukleus yang terdiri dari lapisan selaput nukleus atau anak inti, lalu ada nukleoplasma dan juga kromosom atau kromatin. Inti sel ini letaknya berada di tengah dan berbentuk bulat. Fungsi dari inti sel sendiri adalah untuk mengatur semua kegiatan sel, kemudian mengatur pembelahan sel serta untuk menyimpan informasi genetik. Yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan bagian cair yang ada dalam sel. Di sekitar sitoplasma terdapat organel-organel sel yang bersifat hidup dengan fungsinya masing-masing. Fungsi dari sitoplasma sendiri ini sebagai pelarut zat-zat kimia dan juga sebagai media untuk reaksi kimia sel. Selanjutnya ada plastida. Plastida ini merupakan bagian sel berwarna hijau yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Maka dari itu, organel yang satu ini hanya ada pada sel tumbuhan. Umumnya, plastida ini dapat membelah, tumbuh, dan juga dinamis, sehingga berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Fungsi utama dari plastida ini adalah untuk melakukan fotosintesis agar dapat menghasilkan karbohidrat. Lanjut ke yang keenam, ada vakuola. Vakuola ini merupakan organel yang berisi cairan, cadangan makanan, dan juga pigmen dengan rongga dan membran. Vakuola ini merupakan organel terbesar dari sisi volume di sel tumbuhan. Tahukah kamu cairan yang ada di vakuola ini mengandung enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam, termasuk juga asam amino, asam organik, glukosa, hingga gas. Fungsi dari vakuola sendiri ini adalah bisa menyimpan cadangan makanan dan cairan, lalu sebagai tempat mengatur turgiditas sel, dan juga penimbun sisi metabolisme serta metabolik sekunder. Lanjut, yang ketujuh ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel terkecil di tumbuhan yang berbentuk butiran-butiran bulat dan melekat sepanjang retikulum endoplasma. Namun, ribosom ini ada juga yang hidup sendiri terpisah di sitoplasma. Fungsi utama dari ribosom sendiri adalah sebagai tempat sintesis protein. Yang kedelapan ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan struktur benang yang bermuara di inti sel dan terdiri dari dua bagian, yaitu ada retikulum endoplasma granuler atau kasar dan juga retikulum endoplasma agranuler atau halus. Fungsi dari retikulum endoplasma sendiri ini yang pertama untuk retikulum endoplasma kasar untuk mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Kemudian untuk retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintetis lipid, glikogen, kolesterol, dan juga gliserida.
Tak hanya itu saja, retikulum endoplasma ini juga berfungsi untuk menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma dan sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Lalu ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel sel tumbuhan yang memiliki membran dalam dan luar. Bagian ini berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau krista. Fungsi dari mitokondria sendiri adalah sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan energi. Tak hanya itu saja, mitokondria juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya siklus Krebs. Yang ke-10 ada badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi sendiri letaknya berada di antara retikulum endoplasma dan juga membran plasma. Fungsi dari badan Golgi ini adalah sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan juga lendir. Tak hanya itu saja, badan Golgi juga berfungsi untuk memilah dan mengirim produk sel. Yang terakhir ada mikrotubulus dan juga mikrofilamen. Mikrotubulus ini merupakan rangka sel, sementara mikrofilamen ini adalah alat gerak sel. Nah, untuk fungsi mikrotubulus dan mikrofilamen sendiri adalah untuk mempertahankan bentuk sel dan juga berperan dalam pergerakan sel. Oke, otakers, itulah tadi 11 organel sel pada tumbuhan dan juga fungsinya. Semoga bermanfaat ya, selamat belajar. Salam dari Sabang sampai Merauke.